Puji nama Tuhan, kita sudah di minggu ketiga ya, atau seri yang ketiga di bulan Agustus ini dengan tema kita semua tentang Kristus. Kalau 2 minggu kemarin kita sudah membahas tentang kedagingan, bagaimana kita mengatasi kedagingan kita. Kemudian minggu lalu juga kita sudah bahas Kristus sebagai pencipta, penyelamat, dan sumber kehidupan untuk kita semua. Pada pagi hari ini, aku akan mengajak kita kembali membahas semua tentang Kristus, namun dengan subtema yang mau aku kasih pada pagi hari ini, yaitu berkarya bersama Kristus. Sebelumnya teman-teman bisa buka ayatnya atau bisa lihat di layar ya. Ayat yang terdapat di kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24. Aku akan bacakan untuk kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita hidup di tengah arus dunia yang sangat cepat ya teman-teman, semua berlalu sangat cepat. Informasi juga kita terima tuh tiap detik ada aja informasi datang tanpa henti. Kemudian target pekerjaan yang semakin tinggi, terus seolah-olah tuh tuntutan hidup tuh nggak pernah berhenti gitu, nggak ada habisnya. Banyak orang-orang yang berlomba-lomba mencari suatu pengakuan, jabatan, atau prestasi. Seakan-akan itulah ukuran nilai dirinya gitu. Merasa dirinya baru bernilai kalau sudah mencapai itu semua. Namun di tengah kesibukan itu ya, kita sering lupa bahwa hidup ini bukan sekedar tentang aku, tetapi tentang Kristus yang sudah ada disinggung juga ya pada seri pertama kita bulan ini. Hidup kita, karya kita, seharusnya kita arahkan untuk Dia, untuk Kristus, bukan untuk memuaskan keinginan manusia gitu. Jadi sebagai pengikutnya Kristus, kita dipanggil untuk bekerja dengan perspektif bekerja atau berkarya bersama Kristus dan untuk Kristus. Jadi bukan untuk Kristus aja, tapi bersama Kristus, libatkan Dia. Jadi pada pagi hari ini ada beberapa poin yang ingin aku sampaikan tentang berkarya bersama Kristus. Poin yang pertama ini ialah segala karya harus berawal dari Kristus. Memang segala karya harus berawal dari Kristus karena yang berawal dari Kristus pastilah akan berbuah ya teman-teman. Tetapi jika suatu karya kita itu berasal dari ambisi pribadi aja, itu akan cepat berlalunya, akan cepat hilang. Jadi tertulis di Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin teman-teman udah sering ya mendengar ayat ini, cuma pada pagi hari ini aku ingin kita sama-sama merenungkan kembali. Jadi ayat ini tidaklah berlalu di telinga kita aja, tapi kita resapi ayatnya. Maknanya ialah ya sama seperti ranting ya teman-teman. Ranting tidak bisa menghasilkan buah tanpa dia terhubung pada pokok anggur itu sendiri. Ya begitupun juga dengan kita ya. Kita nggak bisa menghasilkan suatu karya yang bernilai tanpa kita tidak terhubung pada Kristus. Sama seperti contohnya lampion ya, lampion yang kita suka temuin di saat menjelang atau pada saat perayaan Imlek gitu ya.
itu kita lihat, lampion itu, begitu indah gitu, itu karya manusia yang indah, motifnya, ukirannya, lampu-lampunya. Cuma kalau lampion itu, mmm, lampu yang ada di dalamnya tidak terhubung dengan listrik ya, ya mau secantik apapun lampionnya ya dia akan tetap gelap gitu. Ya begitupun juga dengan kita. Kita tanpa Kristus, ya karya kita tidak akan memiliki terang yang dapat memuliakan Tuhan. Jadi kita harus mulai hari-harinya kita dengan doa dan firman ya teman-teman. Ya saat kita mau berangkat kerja, saat kita mau melayani kemanapun ya, ke manapun karena pelayanan bukan cuma sekedar di gereja ya. Terus ketika kita mengurus rumah mungkin apapun, aktivitas apapun yang mau kita kerjakan, ya pastikan kita selaras dengan kehendaknya Tuhan. Sama halnya ketika kita dipercayakan, dalam sebuah pelayanan ya, ketika kita dipercayakan membawa sharing atau pemimpin pujian gitu, yang kita berikan bukan sekedar ayat-ayat atau lagu-lagu yang kita suka, yang enak di telinga kita aja, tetapi kita harus mulai semuanya itu dengan berdoa, minta tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita sampaikan, biar yang kita sampaikan ini dapat menyampaikan pesannya Tuhan dan memberkati orang lain tentunya. Kemudian dalam dunia pekerjaan ya, dan juga, di kehidupan sehari-hari, mau ambil keputusan besar ataupun keputusan kecil sekalipun libatkan Tuhan. Ya kita harus mulai segala sesuatunya dengan doa, tapi dan doanya pun juga, enggak hanya di awal aja. Jadi libatkan Tuhan sepanjang prosesnya gitu. Ya harus jadikan firman Tuhan itu sebagai panduan utamanya kita, panduan utama kita, masalah kita, manual book-nya kita gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar motivasi tambahan aja gitu, tapi libatkan Tuhan dari awal dan sepanjang prosesnya. Ya, sadari bahwa tanpa hubungan yang dekat dengan Kristus, segala usaha kita, segala karya kita, itu akan kering, nggak ada buahnya, tidak buah. Oke, kita akan lanjut ke poin berikutnya. Apa yang harus kita miliki ketika kita mau berkarya bersama Kristus ya? Yang kedua ini adalah bukan sekedar produktif, tetapi harus berbuah. Ini yang udah kita singgung di poin pertama tadi, tentang berbuah. Di sini aku catat ada 2 pandangan ya, pandangan dunia dan Kristus. Nah, kalau dunia tuh sering banget, bahkan emang selalu sih, selalu menilai keberhasilan kita dari kuantitas. Seberapa cepat kita bekerja, seberapa banyak target yang harus kita capai, seberapa besar hasil yang kita dapatkan, semua tentang kuantitas. Tapi sebaliknya di hadapan Kristus ya, keberhasilan kita diukur bukan hanya dari apa yang kita hasilkan, tapi dari kualitas buah rohani ya. Jadi berbeda kalau dunia melihat kuantitas, Kristus itu melihat kualitas buah rohani kita yang lahir dari karya yang kita buat gitu. Apakah sudah berbuah, apakah berdampak, apakah menjadi berkat, semua tentang kualitasnya. Jadi produktif belum tentu berbuah ya teman-teman. Kita bisa aja sibuk setiap hari mengerjakan ini dan itu, tapi jika pekerjaan kita tidak membawa perubahan hati, tidak membangun iman, atau bahkan tidak memuliakan nama Tuhan,
semua itu hanya akan menjadi kesibukan yang sia-sia. Seperti yang tertulis di sini aku ada catat Pengkhotbah 1 ayat 2, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Bahwa yang Tuhan cari itu dari kita adalah karakter dan dampaknya kita untuk orang lain. Kan berupa bisa buahnya itu bisa berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, buah-buah roh. Nah, ini adalah hasil yang Tuhan inginkan dari setiap karya kita gitu. Dan ini nggak akan kita dapatin jika kita tidak berkarya bersama Kristus. Selain itu juga buah itu juga suatu berkat yang dan memiliki pengaruh positif yang kita bawa untuk orang lain gitu. Jadi nggak cuma untuk diri kita sendiri aja, tapi juga untuk orang lain. Pun kalau kita berbicara tentang berbuah ya, berbuah pun juga membutuhkan proses dan waktu gitu. Sama seperti pohon yang nggak langsung berbuah setelah ditanam, kecuali mungkin pohon-pohon yang ada di sekolah taman kanak-kanak kali ya, yang ditempel besoknya langsung banyak buahnya karena ditempel. Beda ya, pohon itu butuh waktu dan ada prosesnya untuk dia dapat berbuah. Jadi sama seperti pohon yang nggak langsung berbuah itu ya. Ketika kita berkarya bersama Kristus, seringkali bahkan emang selalu membutuhkan yang namanya kesetiaan kita, doa, dan kesabaran hati kita. Bahkan kadang hasilnya itu nggak langsung terlihat, tetapi ya itu berarti walaupun hasilnya nggak langsung terlihat, tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Makanya fokus kita harus pada kesetiaannya kita, bukan cuma ke hasilnya aja. Ketika kita mengerjakan bagiannya kita dengan hati yang benar-benar tertuju sama Tuhan ya dia sendiri yang akan membuat buah itu bertumbuh dan matang pada waktunya. Boleh tolong dibacakan, kita buka di 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Terima kasih, Amel. Nah, ini tuh ayat yang sering banget aku dengar di perkumpulan ini ya. Dari kemarin aku bergabung gitu, ikut komsel ini tuh, Kamel Kasis tuh suka banget mention ayat ini ya. Itulah, berbuah itu membutuhkan waktu, entah siapa yang menanam, entah siapa yang menyiram. Ya, Kristus sendiri yang akan membuat buah itu bertumbuh dan matang pada waktunya. Aku berbicara seperti ini ya bukan karena aku sudah benar ya teman-teman, tapi aku pun juga mempelajari ini gitu. Jadi sungguhlah berbeda antara produktif dan berbuah. Ya. Sungguhlah berbeda antara produktif dan berbuah. Produktif bisa membuat kita sibuk tanpa arah, ngerjain hal ini, ngerjain hal itu. Berarti berbuah berarti kita bisa menjadi kita berdampak secara rohani pada orang lain. Ini jadi bahan refleksi untuk kita semua ya. Tanyakan pada diri kita setiap harinya,
Apakah pekerjaan kita, apakah karya kita, apakah yang kita perbuat, apapun itu hanya kesibukan sajakah atau memang sungguh-sungguh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan lanjut. Poin yang ketiga adalah miliki kesadaran yang seperti apa? Kesadaran bahwa tanpa Kristus kita nggak bisa, ya teman-teman. Di luar Tuhan, kita nggak mampu berbuat apa-apa. Dari sekian banyaknya kata ketergantungan di dunia ini ya, ketergantungan ini, ketergantungan itu, ketergantungan apapun. Ada satu hal yang luar biasa dan kita harus alamin, yaitu ketergantungan akan Tuhan. Ini pun kata yang aku resapi ketika aku membuat bahan untuk pagi ini ya. Ketergantungan akan Tuhan. Ketergantungan akan Kristus. Ya sama seperti seseorang yang ketergantungan akan sesuatu ya. Pasti dicari terus tiap waktu, tiap saat gitu. Karena ketergantungan. Ya sama halnya kalau kita merasakan kita ketergantungan akan Tuhan. Kita perlu Tuhan setiap waktu. Miliki kesadaran akan hal ini, teman-teman. Tanpa Kristus, kita nggak bisa. Karena banyak orang yang merasa mampu mengandalkan pengalaman, keterampilan, koneksi untuk mencapai suatu keberhasilan. Ya. Namun, firman Tuhan mengingatkan bahwa sumber keberhasilan sejati adalah Kristus. Dan tanpa dia kita nggak bisa menghasilkan buah. Seperti yang sudah ada di slide sebelumnya tadi ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan berarti kita sama sekali nggak bisa melakukan aktivitas fisik atau pekerjaan, tetapi tanpa Kristus semua yang kita lakukan itu tidak akan memiliki nilai, tidak akan bernilai jika kita lakukan tanpa Kristus. Dalam pekerjaan, contohnya, mungkin kita punya skill yang baik, kita punya pengalaman yang baik, tapi kita harus tetap sadar bahwa misal ada berkat promosi di kantor, hubungan yang baik dengan atasan, hasil kerja yang memuaskan, yaitu hanyalah karena penyertaan Tuhan aja. Karena tanpa Kristus ya kita nggak bisa apa-apa, di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Juga contoh dalam rumah tangga ya, orang tua mendidik anaknya, mereka sadar bahwa ketika mereka mendidik anak, mungkin ada buku parenting atau nasihat dari orang sekitar ya, yang dapat membantu mereka. Cuma tetap aja yang bisa mengubahkan hati si anak, hati anak ini hanya bisa diubahkan ya oleh Tuhan gitu. Miliki kesadaran kalau tanpa Tuhan itu kita nggak bisa berbuat apa. Dan kita pun bisa merasakan dampaknya ketika kita memiliki kesadaran akan ini ya, kesadaran bahwa tanpa Kristus kita nggak bisa. Di sini aku ada tulis, kita jadi rajin melakukan komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi ini tuh bisa dibangun ketika kita saat teduh berdoa atau cuma sekedar kayak ngobrol aja gitu. Ini membuat kita tuh lebih rajin berkomunikasi sama Tuhan ketika kita sebelum dan saat kita mau mengakhiri suatu pekerjaan kita, apa yang kita mau lakuin ya. Karena kita sadar kalau tanpa Kristus itu kita nggak bisa. Jadi kita jadi rajin berkomunikasi sama Tuhan. Itu dampak yang kita rasain ya. Kemudian menjaga hati, tetap rendah hati ya. Kesadaran ini membuat kita untuk tidak cepat membanggakan diri saat kita mencapai suatu keberhasilan ya, karena kita sudah
karena kita punya kesadaran dari awal kalau tanpa Kristus nggak bisa. Jadi sekalipun kita berhasil, itu semua karena Tuhan aja, bukan karena kitanya yang bisa, kitanya yang kuat, tapi karena Kristus. Bahkan menguatkan kita saat kita gagal. Karena kita tahu hasilnya ada di tangan Tuhan, apa yang kita kerjakan hasilnya ada di tangan Tuhan. Jadi bukan semata-mata karena kemampuan kita, tapi karena kita menyadari Kristus itu ketika kita berkarya bersama Kristus, kita tahu tanpa Tuhan kita nggak mampu. Sekalipun kita berada di tengah kegagalan ya, kita serahkan aja kepada Tuhan, karena di luar Tuhan kita nggak dapat berbuat apa-apa. Jadi teman-teman, ketika kita berkarya bersama Kristus, milikilah kesadaran ini. Kesadaran bahwa tanpa Kristus kita tidak bisa. Sadar bahwa tanpa Tuhan itu kita nggak dapat berbuat apa-apa, sehingga nggak ada juga kesombongan yang terpancar dari dalam diri kita. Gitu. Kemudian ini adalah poin terakhir ya. Poin terakhir ketika kita berkarya bersama Kristus, kita harus berkarya dengan integritas dan kasih. Berkarya dengan integritas ini ya standar kita bukan sekedar memuaskan orang sekitar ya, tetapi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Integritas berarti kesesuaian antara apa yang kita katakan, kita yakini, dan kita lakukan. Semuanya sesuai, turut integritas. Integritas itu sesuatu yang kita miliki namun tidak terlihat ya, hanya dari perlakuan kitanya aja yang terlihat. Kita harus memiliki ini gitu ketika kita ingin berkarya bersama Kristus. Contohnya kita tetap berkata jujur. Tetap berkata jujur walaupun ada kesempatan kita untuk berbohong. Terus kita tetap memenuhi janji atau suatu komitmen yang sudah kita perkatakan ya. Karena tadi ya, integritas itu kesesuaian yang kita ucapkan, kita yakini, dan kita lakuin. Walaupun nampaknya nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang mengawasi kita, kita cuma sekedar ngomong, kita cuma sekedar janji. Tapi kalau kita tetap melakukan itu, yaitu kita sudah punya integritas dari diri kita. Kemudian contoh lainnya, kita meminta maaf jika kita berlaku salah dan tanpa adanya gengsi, ngapain gue minta maaf, kayak gitu. Tapi kita harus tetap meminta maaf ketika kita emang berlaku salah gitu. Dan integritas sejati itu tidak tergantung pada siapa yang menilai ya teman-teman, karena Tuhan selalu melihat hati dan perbuatan kita. Tadi dalam konteks di Kolose 3 ayat yang 23 tadi ya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkarya dengan integritas itu berarti kita sadar bahwa atasan utama kita itu adalah Kristus, bukan manusia. Itulah berkarya dengan integritas. Kemudian ketika kita berkarya bersama Kristus, ini juga akan
membawa nilai kasih ke dalam setiap tindakan kita. Contohnya kita dapat menghargai orang lain yang berbeda pendapat dan karakter sama kita. Kemudian kita dapat melayani dengan tulus, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi memang tulus gitu. Bahkan kita dapat memberi yang terbaik, tapi bukan untuk mendapatkan pujian, tapi hanya karena ingin memuliakan nama Tuhan. Jadi tuh kasih membuat kita bisa aja jadi kasih tuh membuat kita sabar ketika kita menghadapi seseorang yang sulit sekali kita hadapi. Terus kasih juga membuat kita mengampuni ketika kita disakiti. Kemudian kasih juga dapat membuat kita jadi kita ingin menolong bahkan saat tidak diminta gitu. Jadi kayak karena kita memiliki kasih, kita melihat seseorang yang mungkin sedang dalam kesulitan, ya ada ketergerakan itu untuk menolong, bahkan nggak diminta sekalipun ya. Itulah yang diajarkan oleh kasih. Yang keduanya ini sangat penting ya teman-teman untuk kita miliki ketika kita mau berkarya bersama Kristus. Pentingnya adalah integritas ini menjaga nama kita di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya soal tidak berbohong, tetapi ya konsistensi hati dan perbuatannya kita gitu. Kemudian pentingnya lagi karena kasih ini membuat pekerjaan kita menjadi saluran berkat. Ya, bukan sekadar rutinitas aja. Banyak orang yang bisa bekerja keras ya teman-teman. Banyak orang yang bisa bekerja keras, tapi tidak semuanya bekerja dengan hati yang mengasihi. Antara kedua ini ya, integritas dan kasih ini adalah kombinasi yang dapat membuat kesaksian hidup yang kuat. Sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui karya kita, melalui apa yang kita kerjakan. Integritas tanpa kasih, dan kita harus memiliki keduanya, karena integritas tanpa kasih itu dapat membuat kita jadi dingin, kaku. Tapi sebaliknya, kasih tanpa integritas bisa membuat kita mudah goyah, mudah terombang-ambing. Namun saat keduanya berjalan bersama, antara integritas dan kasih, orang lain akan merasakan sesuatu yang berbeda, mungkin ya. Jadi bukan sekedar profesionalisme aja, tapi kehadiran Kristus dalam diri kita, inilah yang membuat karya kita menjadi kesaksian hidup, di mana di setiap orang bisa berkata gitu, aku melihat Yesus lewat aku melihat Yesus loh lewat hidup dan apa yang kamu kerjakan. Seperti itu ya contohnya. Itulah teman-teman. Demikianlah seri yang pada hari ini yang dapat aku bagikan untuk kita semua. Jadi berkarya bersama Kristus bukan berarti kita akan selalu mudah ya, atau bebas dari yang namanya tantangan. Justru seringkali kita harus melawan arus nilai dunia gitu yang tadi ada kita bahas. Ya, namun ketika kita terhubung dengan Kristus, kita berbuah, kita bergantung pada Tuhan gitu. Yang tadi aku bilang, ketergantungan akan Tuhan.
dan kita juga menjaga integritas serta kasih yang kita miliki gitu, ya karya kita akan menjadi alat Tuhan untuk memuliakan namanya. Toh di akhir hidup kita nanti ya, kita nggak akan dihargai berdasarkan jabatan atau prestasi dunia, tetapi oleh kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi mari apapun pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, aktivitas kita, keseharian kita, lakukan semuanya dengan segenap hati, bukan bukan untuk manusia, tapi lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ya, karena itu upah sejati itu bukan dari manusia, tetapi dari Dia yang adalah Kristus Juru Selamat kita. Itu teman-teman. Puji Tuhan, kiranya apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat memperkuat kita semua untuk kita terus pengenalan kita akan Tuhan, dan ya kembali lagi ke tema besar bulan ini semuanya tentang Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.